Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek membuat dan memodifikasi komposisi dinding menggunakan tools Profile Manager, dimana dengan tool ini yang bisa kita lakukan adalah membuat dan memodifikasi lapisan plester, lapisan keramik setengah dinding, nanti bisa kita aplikasikan pada ruang-ruang toilet, kemudian plan keramik dan tali air. Letak tali air ini sering ditemui pada batasan antara dinding dengan plan lantai, batas kusen dengan dinding, dinding dengan plafon, dan juga pada batasan dinding dengan tangga. Pada konteks kali ini, tali air nantinya kita coba bikin pada batasan antara dinding dengan plan lantai ataupun keramik pada dinding. Baik, kita mulai saja ya teman-teman materinya. Dalam video ini, komposisi dinding menggunakan tool Profile Manager yang kira-kira kita butuhkan sudah saya bikin. Kita coba langsung akses saja ya teman-teman ke Profile Manajernya. Teman-teman bisa arahkan mouse-nya ke sini atau bisa juga akses di sini ya teman-teman. Kita klik. Di sini kita klik. Bisa kita lihat di mana di sini sudah ada beberapa komposisi ataupun lapisan macam-macam dinding ya teman-teman ya. Mungkin nanti jika masih ada parameter dinding yang belum lengkap, menyusul saja ya teman-teman, kita lengkapi. Kemudian komposisi dinding yang sudah saya bikin ini kita breakdown sama-sama biar teman-teman paham proses dan tahapan dalam membuat komposisi dinding menggunakan tool Profile Manager. Selanjutnya kita akan review beberapa item komposisi dinding yang kita butuhkan dalam perencanaan desain tipologi bangunan sekolah ini. Baik teman-teman, kita mulai review satu persatu ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat dengan seksama supaya langkah-langkahnya nggak kelewatan. Kita langsung akses ke Profile Manager. Pada custom kita klik, kita mulai komposisi dinding untuk RKB dulu ya teman-teman ya. Klik di sini, kita lihat sama-sama susunan ataupun komposisi dindingnya. Nah, di sini lapisannya itu ada 3, bata merah, kemudian di sebelah sisi kiri ini plester interior dengan warna semis. Kemudian sebelah kanannya plester eksterior dengan warna super white. Jadi yang sebelah kiri adalah interior, sebelah kanan adalah eksterior. Kemudian plesternya sampai ke bawah, dan di bawah ini ada finishing plan keramik dan juga ada tali airnya teman-teman. Plan keramik sebelah kiri ini menggunakan finishing keramik polos, berarti pada sisi dalam atau interiornya itu lantai keramiknya juga menggunakan keramik polos 60x60 ya teman-teman ya. Begitu juga dengan plan keramik sebelah kanan itu menggunakan keramik kasar 60x60, artinya pada sisi ini lantainya menggunakan finishing keramik kasar 60x60. Oke. Selanjutnya kita akan lihat posisi penggunaan komposisi dinding ini ya teman-teman ya. Kita exit. Posisinya itu berada di sini teman-teman. Kita coba matikan atau nonaktifkan layarnya. Layar plafon ya teman-teman ya. Kita update, klik OK. Ini ya teman-teman ya. Dimana pada sisi luar finishingnya adalah dinding eksterior dengan warna atau cat putih. Kemudian di bawahnya itu ada plan keramik kasar 60x60 yang menyesuaikan dengan finishing lantai pada area teras ini teman-teman. Kita zoom lagi, di sini terlihat ada tali airnya.
kita coba lihat pada sisi dalamnya. Pada sisi dalam, finishingnya menggunakan cat interior dengan warna semis. Dan pada bagian bawah terdapat clean keramik dengan warna seirama dengan keramik finishing interior. Dan juga di sini ada tali airnya teman-teman ya. Posisi penggunaannya itu di area sini saya blok ya teman-teman ya. Saya seleksi sini, di sini, di sini. Nah, ini letak penggunaannya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan bangunan lainnya dengan parameter yang sama. Itu kemungkinan juga nanti di sini, di sini. Baik, kita lanjutkan ke komposisi selanjutnya. Yang ini ya teman-teman, masih komposisi dinding RKB. Di sini ada lapisan bata, kemudian sebelah kirinya finishing interior semis, sebelah kanan finishing eksterior berwarna merah. Kemudian di bawahnya ada finishing plain keramik beserta tali air keramik 60 polos, sebelah kanan 60 kasar beserta finishing tali air. Kemudian kita lihat di mana posisi penggunaannya. Kita exit. Penggunaannya itu di area sini ya teman-teman ya. Dinding yang ada pintu utamanya, di mana itu finishingnya cat eksterior merah dan di dalamnya seirama dengan cat finishing interior. Kita zoom. Finishing untuk plain keramiknya seirama dengan finishing lantai keramik sisi luar. Dan pada plain sisi dalam itu seirama dengan finishing keramik lantai interior. Posisinya selain di sini, dan juga pada bangunan RKB lainnya teman-teman ya, sama di sini, di mana yang ada pintu utamanya. Nanti teman-teman silakan menyesuaikan saja. Kita lanjutkan, kita akses di sini. Kita lihat parameter lapisan dindingnya bata merah, kemudian sebelah kirinya finishing eksterior cat putih, sebelah kanannya finishing plaster interior warna semis. Pada sisi plaster eksterior itu tidak ada finishing plain keramik ya teman-teman ya. Dan sisi interior itu ada finishing plain keramik beserta tali air. Kemudian kita cek posisi penggunaan komposisi dinding ini ya teman-teman. Kita close. Itu penggunaannya adalah pada dinding sisi belakang RKB ya teman-teman ya, yang saya seleksi ini. Pada sisi dinding eksteriornya itu menggunakan finishing cat putih dan sisi bawahnya tidak ada finishing plain keramik. Kita lihat di sisi sebelahnya atau sisi interiornya, finishingnya menggunakan plaster cat semis yang seirama dengan sisi interior. Dan juga pada sisi bawah dinding itu terdapat finishing plain keramik beserta tali airnya teman-teman ya. Untuk posisi penggunaannya sesuaikan dengan bangunan RKB lainnya teman-teman. Letaknya dinding sisi belakang RKB. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat komposisi dari lapisan dindingnya. Bata merah, kemudian sisi kirinya plaster eksterior berwarna merah, kemudian sisi kanannya plaster interior warna semis. Kemudian kita cek pada sisi bawah finishing eksterior tidak ada finishing plain keramiknya teman-teman ya. Dan pada sisi interior itu ada finishing plain keramik beserta tali air. Kemudian selanjutnya kita cek
posisi penggunaan komposisi dinding ini. Itu penggunaannya di sini ya teman-teman ya. Dia satu jalur, tapi karena parameter finishingnya berbeda, maka kita split teman-teman, menggunakan tool split. Jadi kita sesuaikan parameter dinding ini menggunakan finishing eksterior cat putih dan ini eksterior cat merah. Jadi penggunaannya di sini ya teman-teman ya. Eksterior finishing warna merah dan sisi bawahnya tidak ada plain keramik. Kemudian sisi sebelahnya kita lihat finishing plasternya menggunakan interior warna semis ya teman-teman ya. Dan pada sisi bawahnya terdapat finishing plain keramik beserta tali air. Posisi penggunaannya berada pada tengah-tengah ini ya teman-teman ya, sampai ke atas. Ini terlihat sama parameternya, namun ini ada perbedaan dengan ketinggian dari dindingnya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian selanjutnya kita lihat lapisan dari komposisi dindingnya, bata merah, kemudian sisi kirinya plaster interior semis, sisi kanannya plaster interior semis. Kita lihat finishing pada bagian bawahnya keramik polos, sisi kanannya keramik polos beserta ada tali airnya teman-teman ya. Kemudian ini elevasi keramiknya juga sama, elevasi plain keramiknya sama, artinya ini finishing lantai kiri kanannya itu elevasinya sama teman-teman. Kita coba cek posisi peletakan penggunaannya, itu berada di sini teman-teman. Sekat antar ruang-ruang RKB ya teman-teman ya. Kita zoom. Finishing menggunakan cat interior warna semis dan di bawahnya ada plain keramik beserta tali airnya teman-teman. Kemudian sisi sebelahnya finishing plaster cat warna semis dan di bawahnya itu terdapat finishing plain keramik beserta tali air ya teman-teman ya. Oke, penggunaannya berada pada sekat antar ruang-ruang RKB ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat komposisinya. Nah ini ketinggian dindingnya berbeda teman-teman, karena ini posisinya pada elevasi atap atau elevasi dinding layar, dimana finishingnya itu sebelah kiri plaster eksterior warna putih, sebelah kanan itu nggak ada teman-teman. Kita cek sampai sini nggak ada ya teman-teman ya, artinya nanti batanya ini expose atau tidak di plaster. Kita lihat posisi penggunaannya itu berada di sini teman-teman. Terlihat sama, namun perbedaan parameternya pada ketinggian dari dindingnya. Yang ini ketinggiannya 4 meter dan ini ketinggiannya 3 meter. Finishing untuk sisi dalam itu tidak ada plaster. Dan pada sisi eksterior itu menggunakan finishing cat putih polos ya teman-teman ya, dari atas sampai ke bawah. Itu penggunaannya pada sisi sini, kiri kanan dari pada tiling layar ya teman-teman ya. Begitu juga dengan posisi bangunan RKB lainnya. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat komposisinya. Bata merah ketinggiannya 3 meter ya teman-teman. Lapisan sebelah kirinya eksterior cat merah, sebelah kanannya kosong ya teman-teman, tidak di plaster. Kita coba lihat penggunaannya di sini pada sisi tengah ini teman-teman. Finishing eksterior warna merah dan di dalamnya tidak ada finishing plasternya teman-teman. Penggunaannya di sini dan pada bangunan lainnya. Berada pada tengah-tengah dinding TD layar. Untuk
parameter dinding RKB sudah semua ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk yang parameter dinding toilet. Kita mulai dari sini teman-teman, RKB toilet. Kita lihat parameternya. Ketinggian dindingnya 4 meter, bata merah, sisi kirinya itu interior cat semis, dan sisi kanan interior cat semis. Kita lihat sisi bawahnya, satu elevasi juga ya teman-teman ya. Pada sisi kiri itu finishing keramik kasar 30 kali 30, artinya sebelah sini, sebelah kiri itu nanti finishingnya itu lantai keramiknya juga keramik 30 kali 30 kasar ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada sisi kanan, keramik polos ukuran 60 kali 60. Dan juga ada finishing tali airnya. Kita cek posisi penggunaannya itu di sini teman-teman. Ini RKB dan ini ada toilet. Kita zoom. Finishing cat menggunakan semis, ada plain keramik yang seirama dengan interior RKB dan ada tali airnya teman-teman ya. Kita cek pada sisi sebelahnya, finishing cat semis, kemudian finishing plain keramik dan tali air. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat komposisinya. Ketinggiannya 2 meter 250. Dinding bata merah, kemudian sebelah kirinya plaster interior semis, sebelah kanannya juga sama ya teman-teman. Kemudian pada sisi bawahnya itu finishing keramik kasar 30 kali 30 dan sebelah kanannya juga sama ya teman-teman. Lokasi penggunaannya kita cek itu di sini ya teman-teman ya. Finishing pada bawah, sisi bawahnya ada plain keramik, ada plain keramik. Kita lanjutkan. Kita lihat komposisi dindingnya, lapisan bata merah, kemudian sebelah kirinya finishing interior semis, sebelah kanan juga sama ya teman-teman. Dan di sini ada finishing keramik setinggi 2 meter 10 ya teman-teman ya. Dan di sebelah kanan ada finishing plain keramik beserta tali air. Untuk finishing dinding keramiknya juga ada tali airnya teman-teman. Kita cek posisi penggunaannya. Nah, penggunaannya di sini teman-teman. Penggunaannya di sini, dimana pada sisi ini finishing interior semis dan di bawahnya ada plain keramik beserta tali air ya teman-teman ya. Dan sisi sebelahnya itu finishing keramik dinding beserta tali air setinggi 2 meter 10. Posisi penggunaannya itu berada pada sini, kemudian di sini dan di sini. Dan juga di sini ya teman-teman ya. Nanti tinggal menyesuaikan saja mana yang belum terseleksi ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat komposisi dindingnya. Ini ketinggian dindingnya 2 meter 250. Kemudian sebelah sini plaster interior warna semis, sebelah sini plaster interior warna semis dan finishing keramik setinggi 2 meter 10. Juga ada tali airnya teman-teman ya. Sebelah bawah ini ada finishing plain keramik dan tali air. Kita cek posisi penggunaannya. Ketinggiannya 2 meter 10. Nah, ini teman-teman ya. Sebelah sini finishing menggunakan keramik dinding beserta tali air. Sebelah kanan polos warna semis dan di bawahnya ada plain keramik. Di sini dan di sini nih teman-teman.
Oke, kita lanjutkan. Kita cek lapisan komposisi dindingnya. Ketinggian dinding 2 meter 250. Di sini ada finishing plaster semis interior, dan di sini juga ada finishing interior semis. Kemudian ada finishing dinding keramik setinggi 2 meter 10 beserta tali air, teman-teman. Kita cek bawahnya, oke. Kemudian kita lihat posisi penggunaannya. Penggunaannya itu di sini, teman-teman. Dimana pada sisi sebelah kiri itu finishing keramik dinding dan ada finishing plaster warna semis. Sebelahnya sama, teman-teman, kiri kanan sama. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat komposisinya mirip dengan yang sebelumnya, tapi ketinggian dindingnya beda, teman-teman. 4 meter, yang tadi 2 meter 250. Finishing dinding bata, sebelah kiri plaster interior semis, sebelah kanan juga plaster interior semis. Kemudian ada finishing dinding keramik dengan ketinggian 2 meter dan ada finishing tali airnya, teman-teman. Kita lihat posisi penggunaannya di sini, teman-teman. Kiri kanan sama. Ada finishing keramik setinggi 2 meter dan beserta tali airnya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat komposisi dindingnya. Ketinggian dinding 4 meter 150, di mana di sini ada finishing plaster interior semis dan di sini plaster eksterior putih. Kita lihat sisi bawahnya. Sebelah kanan ada finishing plain keramik beserta tali air dan elevasinya beda nih, teman-teman. Sebelah kiri finishing keramik kasar 30 x 30 dengan elevasi yang berbeda ya, teman-teman ya. Kita lihat penggunaan posisi penggunaannya itu di sini ya, teman-teman ya. Dimana sisi luarnya eksterior finishing cat putih, dimana ada plain keramik yang seirama dengan keramik sisi keras, dan pada sisi dalamnya finishing cat semis dan ada plain keramik pada sisi bawahnya beserta tali air ya, teman-teman ya. Mungkin sekian dulu untuk reviewnya perletakan penggunaan beberapa komposisi dari parameter dinding ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba breakdown atau kita coba bikin komposisi dinding menggunakan tool Profile Manager. Kita ambil salah satu saja, kemudian kita breakdown. Misalkan kita akan membuat dinding yang bagian sini ya, teman-teman ya. Ini kita hilangkan atau kita normalkan. Oke, kita klik OK. Kita kembalikan ke normal ya, teman-teman ya. Baik, kita akan membuat modifikasi lapisan dinding, finishing plaster, interior, dan eksterior terlebih dahulu. Pentingnya membuat parameter plaster ini bertujuan untuk akurasi dalam perhitungan volume pada plaster. Pada tahap ini, kita akan bikin dulu material surface-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bikin material surface-nya dulu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akses tool surface-nya, bisa akses di sini atau di option ya, teman-teman ya. Kita klik, kemudian seleksi sementara surface yang mendekati surface cat ya, teman-teman ya. Kita ambil misalkan ini, kemudian kita klik new, kemudian kita kasih nama, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita ya, teman-teman ya. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Karena saya sudah ada, saya langsung ke sini. Jika sudah, pada setting engine
Nah, di sini teman-teman seleksi dulu yang basic engine ya teman-teman. Kemudian klik di sini pada surface color-nya. Kemudian kita masukkan kode warna sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Di sini kita masukkan 153, green-nya 0, blue-nya 0. Jika sudah, klik salah satu kolom di sini, bebas di mana. Saya klik di sini. Kemudian lanjutkan dengan add to custom color supaya warna yang sudah kita custom tersimpan di sini teman-teman. Jika sudah, kita klik OK. Untuk yang lainnya kita tinggalkan saja ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ke engine setting. Kita ambil yang Sandware by Maxon. Kita ke bagian warnanya, kita pastikan warna yang kita gunakan sama dengan yang kita setting pada basic engine ya teman-teman ya. Warna yang sudah kita save di sini, kita tinggal seleksi di sini dan klik OK. Kenapa kita perlu menyamakan warna pada Sandware by Maxon ini seirama dengan basic engine supaya nanti ketika kita render itu warnanya sama teman-teman, menggunakan warna yang sama, parameter yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke hardware acceleration. Di sini kita juga pastikan kita menggunakan warna yang sama. Ini fungsinya ketika kita desain, tampilannya itu sudah muncul warnanya, warna sesuai dengan parameter yang kita butuhkan. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK untuk mengakhiri. Nah, teman-teman bisa lanjutkan untuk membuat material plaster lainnya. Kita lanjutkan yang plaster eksterior dengan warna super white. Caranya sama ya teman-teman ya. Klik new, kemudian centang duplicate, terus OK. Kita kembali ke setting engine, basic engine. Pastikan warnanya dengan kode yang sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman ya. Pada bagian kolom red itu isian nilainya 247, green 247, dan blue 239. Jika sudah, klik salah satu, kemudian add to custom color, kemudian OK. Yang lain kita tinggalkan, kita langsung ke Sandware. Pada bagian color, pastikan warnanya sama ya teman-teman ya. Begitu juga pada hardware acceleration, kita pastikan warna yang kita input sama. Jika sudah, lanjutkan dengan membuat material plaster lainnya. Dengan cara yang sama, klik new, kemudian centang duplicate, dan kasih namanya. Kita lanjutkan ke basic engine. Masukin warnanya, parameter warnanya red 230, green 220, dan blue 208. Klik salah satunya di sini, add to custom color, kemudian di OK kan ya teman-teman. Jika sudah, kita samakan pada Sandware dengan cara yang sama, kemudian pada acceleration dengan cara yang sama. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK untuk mengakhiri semuanya. Pada tahap ini, kita sudah bikin item surface untuk finishing catnya teman-teman ya. Baik itu cat interior maupun eksterior. Kemudian selanjutnya membuat atau bikin material yang teman-teman. Material kita bisa akses pada molding material di sini atau di option, dan di sini ya teman-teman. Silahkan kita klik. Di sini silahkan teman-teman ikuti langkahnya. Seleksi sementara yang ini ya teman-teman. Break EF04, kemudian klik new, duplicate dan kasih nama. Kasih nama batu merah ya teman-teman. Jika sudah, klik OK, kemudian lanjutkan untuk membuat material lainnya. Yaitu pertama, kita membuat material untuk plasternya teman-teman. Kita seleksi sementara plaster gypsum. Kemudian kita klik new, kita kasih nama, centang duplicate, kemudian klik OK ya teman-teman. Kasih namanya plaster exterior dark red ini dan ini ya teman-teman. Ada 3 parameter, ada 3 item
material ya teman-teman ya. Jika sudah, kita kembali ke item plaster. Nah, satu-satu kita masukkan item surface-nya teman-teman. Di sini teman-teman klik dan klik lagi item surface-nya yang ini. Begitu juga dengan plaster atau item plaster lainnya. Sesuaikan dengan item surface-nya teman-teman. Dengan cara yang sama. Oke, jika sudah, kita bisa klik untuk mengakhiri semuanya. Sampai di sini, proses pembuatan material selesai teman-teman. Siap untuk digunakan. Dalam membuat material ini, teman-teman bisa trial and error atau cari referensi lain untuk mendapatkan hasil render yang berkualitas. Hasil render itu tergantung pada cara kita setting material surface-nya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat parameter dindingnya teman-teman. Kita seleksi dindingnya bebas ya. Kemudian kita akses profile manager. Kemudian kita capture teman-teman. Klik capture. Oke. Kita geser. Klik. Sekali, nggak usah ditahan teman-teman. Klik, arahkan mouse-nya ke atas. Oke, dinding bata, lapisan kiri kanannya adalah plaster gypsum. Pertama kita ubah materialnya dulu ya teman-teman ya. Untuk yang breaknya kita gunakan bata merah yang sudah kita bikin. Kemudian untuk sisi kirinya kita gunakan plaster yang finishing eksterior berwarna putih. Untuk sisi kanannya kita gunakan finishing plaster interior berwarna semis. Materialnya sudah kita masukkan. Kemudian kita bikin garis bantunya teman-teman. Kita bikin garis bantu untuk memudahkan dalam membuat parameter atau memodifikasi level dari materialnya. Kita bikin garis bantunya pada elevasi 3 meter 540. Kita enter. Nah, garis bantunya pindah ke atas. Jika sudah, kita seleksi lapisan plasternya teman-teman. Kita seleksi sekali, kemudian seleksi lagi. Di sini ya teman-teman ya. Kemudian pad palette-nya muncul. Kita ambil perintah offset edge. Kemudian kita lanjutkan, bawa mouse-nya, arahkan mouse-nya ke batas garis bantu ini teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk plaster sisi sebelahnya. Seleksi sekali, seleksi lagi, pad palette muncul, ambil perintah offset edge. Kemudian kita arahkan mouse ke garis bantu. Oke. Sampai di sini plasternya sudah kita modifikasi dengan level yang berbeda dari level ketinggian dinding ya teman-teman. Sampai di sini sudah selesai, bisa dihapus. Kemudian kita save dulu teman-teman. Kita kasih namanya. Kemudian kita klik OK. Kita lanjutkan. Pada bagian modifier itu ada icon new modifier di sini teman-teman. Teman-teman bisa klik. Kemudian kita kasih parameter dimensinya. Tebal plaster kiri, kita klik OK. Kemudian kita bikin parameternya teman-teman. Ketebalan ya teman-teman ya. Kita klik di sini, bawa ke atas. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kita move ke atas. Kemudian kita lanjutkan sementara tinggi plaster sisi kiri ya teman-teman. Kita arahkan mouse-nya ke sini. Kemudian kita bikin lagi tinggi plaster sebelah kanan. Kita klik OK.
Kemudian kita geser ke sini. Baik teman-teman, untuk sementara parameter untuk lapisan plester ataupun finishing plester eksterior dan interior sudah selesai. Kita save sementara. Oke, kemudian kita klik apply ya teman-teman ya. Kita bisa exit. Nah, sudah kelihatan perubahan ya teman-teman ya. Kalau ingin mengubah ketinggian plesternya, teman-teman bisa setting pada dialog setting bagian profil offset modifier. Oke, kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya, membuat dan memodifikasi lapisan dinding finishing plain keramik beserta tali air. Pentingnya membuat parameter plester ini bertujuan untuk akurasi dalam perhitungan volume pada item finishing dinding. Material finishing dinding keramik menggunakan keramik material yang sudah ada pada materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan membuat parameter dindingnya ya teman-teman. Kita akses profil manager, kita pilih yang kita bikin tadi teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik edit. Oke, sampai di sini kita bikin garis bantu teman-teman menggunakan line tool, di mana elevasi garis bantunya itu berada pada elevasi 50 mm ditambah 100 mm ditambah 5 mm. Jadi totalnya itu pada elevasi 155. Kemudian kita enter, kita seleksi lapisan plesternya, kemudian seleksi lagi, ambil perintah offset edge dan kita offset plesternya sampai pada garis bantu. Begitu juga pada plester yang sebelahnya teman-teman ya. Kita offset sampai pada garis bantu ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita aktifkan fill tool, kemudian geometry methodnya ambil yang rectangular. Materialnya kita gunakan material yang sudah ada ya teman-teman ya. Keramik 60 polos. Kemudian kita klik di sini, arahkan mouse-nya ke sini, kita tekan tab lagi dan masukkan nilainya 100 atau 10 cm. Kemudian fill untuk plain keramik ini kita move ke bawah untuk spasi tali air ya teman-teman dengan jarak 5 mili. Kita aktifkan fill toolnya, kemudian geometry methodnya yang ini, materialnya kita gunakan material mortar. Kita klik di sini sekali, arahkan mouse-nya ke sini, klik lagi. Ini untuk material mortarnya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan, ambil fill-nya, kemudian pilih material interior semis. Kita samakan dengan yang ini ya teman-teman ya. Karena yang di sisi ini adalah plester interior semis, maka untuk plain keramiknya juga kita samakan. Klik di sini dan di sini. Oke, untuk sisi sebelah kanan sudah selesai. Kita lanjutkan ke sisi sebelah kiri. Kita bisa sistem copy. Kita seleksi, kemudian kita copy. Untuk yang sisi sebelah kiri, elevasi mortarnya tidak ada ya teman-teman ya. Karena elevasi antara interior dan eksteriornya itu selisih 5 cm. Karena ini masih kosong, kita seleksi plesternya, kita offset sampai ketemu pada lapisan fill tali air. Baik teman-teman, untuk fillnya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk memodifikasi tali airnya teman-teman. Kita aktifkan circle tool, kemudian kita bikin lingkaran di sini ya teman-teman ya. Jika sudah, seleksi fill tali airnya, kemudian klik lagi
muncul fade palette, kita ambil yang subtract polygon ya teman-teman. Kita klik, kemudian tahan spasi atau tekan tombol spasi, magic wand yang muncul, kita klik objek lingkaran teman-teman. Nah, jadi filenya itu terpotong jadinya teman-teman. Kemudian ini kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang sebelahnya teman-teman. Seleksi, kemudian seleksi lagi, ambil ini, kemudian tekan, tahan, spasi, arahkan mouse ke lingkaran, kemudian klik. Ini bisa kita hapus. Oke, untuk filenya selesai, kita lanjutkan untuk membuat parameternya. Untuk membuat parameternya, langkahnya sama teman-teman ya. Pada bagian modifier, klik di sini new modifier. Silakan teman-teman bikin parameter yang sebelah kirinya. Jika parameternya ini tidak ingin diubah, tidak perlu sebenarnya teman-teman. Tapi untuk yang plaster ini wajib dibikin ya teman-teman, karena ini akan lebih fleksibel kita mengatur ketinggian plasternya. Kemudian yang perlu sedikit penjelasan dalam membuat parameter, ada icon atau simbol ya teman-teman ya. Simbol panah dan simbol bulat. Itu adalah simbol parameter arah fleksibilitas penambahan dimensinya teman-teman. Contohnya ini ya teman-teman ya. Panahnya ke atas dan ke bawah. Artinya jika kita nanti melakukan penambahan dimensi, maka penambahannya itu sentral teman-teman. Artinya atas dan bawahnya nambah secara merata. Misalkan kita nambah jaraknya 2 cm nih. Artinya 1 cm nambah ke kanan, 1 cm nambah ke bawah. 1 cm ke atas, 1 cm ke bawah. Jadi totalnya 2 cm. Jadi penambahannya begitu teman-teman, fleksibilitasnya. Kemudian contohnya lagi, di sini ada simbol bulat, di sini ada simbol panah. Jadi artinya fleksibilitasnya itu arahnya ke bawah teman-teman. Jadi ketika kita ada modifikasi penambahan dimensi, penambahannya itu arahnya ke bawah, tidak akan ke atas. Jadi itu maksud dari simbol icon dari parameter ini ya teman-teman, bulat dan panah. Dan begitu sebaliknya, jika simbol bulatnya di bawah, maka fleksibilitasnya ke atas atau penambahan dimensinya itu nanti ke atas. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Jika sudah, kita save dulu. Ini muncul warning karena ada parameter yang tidak kita bikin gitu teman-teman. Ini bisa kita okekan saja, nggak masalah, tidak akan merubah atau menghapus item dari finishing dinding ya teman-teman. Jika sudah kita save, kita exit. Selanjutnya cara penggunaannya teman-teman, kita seleksi objek dinding yang ingin kita kasih parameternya, setting dialog, kemudian kita ambil komposit yang kompleks profil teman-teman. Kemudian kita pilih, jika sudah kita okekan. Kemudian kita cek apakah parameternya benar. Kemudian, nah ini kan parameternya belum benar ya teman-teman ya. Kebalik, ini harusnya di dalam dan ini harusnya di luar. Kita flip.
Nah, secara ininya sudah benar. Di dalam adalah finishing semis dan di luar adalah finishing eksterior putih. Untuk keramiknya, kita harus samakan dengan seirama dengan keramik pada lantai teras, teman-teman. Kita bisa setting ulang, kita seleksi, kita edit. Kemudian ini kita ganti dengan yang ini. Oke, jika sudah kita save, oke kan saja, kita exit, kita lihat, begini ya teman-teman ya. Plannya sudah, tali airnya sudah. Nah, untuk tali airnya sama ya teman-teman, parameternya kita samakan dengan finishing nih, harusnya sama teman-teman, kita samakan. Oke, save lagi. Nah, sudah sama ya teman-teman ya. Oke, untuk finishingnya sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian elevasinya, nah di sini kan ada plafon nih teman-teman. Jika teman-teman ingin men-setting ini plesterannya tidak melebihi dari elevasi plafon, bisa kita setting pada setting dialog. Kita atur tinggi plesternya teman-teman. Kita ambil yang ini, kita bikin misalkan 3 meter. Terus kita oke. Di elevasi dindingnya itu turun deh teman-teman. Terus kita coba cek bawahnya. Nah, ini karena arah panah parameternya itu atas bawah, maka pengurangan atau perubahan dimensinya juga secara sentral teman-teman. Jika kejadian seperti ini, artinya arah panah fleksibilitas parameternya itu keliru. Jadi kita coba setting, kita Ctrl Z, kita setting dulu ya teman-teman. Seleksi, kemudian kita edit sisi ini ya teman-teman ya, yang perlu kita ubah. Kita coba setting dialog, kita bikin 3 meter. Kita oke kan? Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi perubahannya itu yang bergerak yang sisi atasnya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, jika teman-teman sudah punya parameter dinding itu, penggunaannya tinggal kita seleksi, misalkan parameternya sama ya teman-teman, kita seleksi dindingnya, kemudian setting dialog, dan pilih dinding yang kita sudah setting teman-teman. Gini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman lengkapi untuk dinding yang lainnya. Silakan teman-teman lengkapi dan sesuaikan ya. Dinding pada RKB, kantor, dan toilet. Pada toilet ini banyak sekat dan banyak macam parameter dindingnya. Sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk lebih mudahnya, lihat lagi pada materi menit awal review beberapa macam parameter dinding dan letak posisi penggunaannya. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan jika ada perintah ataupun langkah-langkah yang terskip, silahkan di komen saja ya teman-teman. Untuk materi kali ini saya anggap selesai. Saya akhiri materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.